Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nadifah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Jember. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Nah, pembelajaran hari ini yaitu mengenai tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas kebersamaan pada pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang kedua, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Yang ketiga, dengan diskusi dan membaca, siswa mampu menjelaskan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Dan yang keempat, setelah diskusi dan membaca, siswa mampu mengomunikasikan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Dan yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan lengkap. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai makanan tradisional Indonesia. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatannya pun harus ahli dalam membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Dengarkan cerita berikut. Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi, kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama, tidak hanya perempuan. Laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf.
Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Sekarang, mari kita baca dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung pada cerita yang berjudul Dodol Betawi Mak Salma. Sekarang kita cari tahu gagasan pokok pada paragraf pertama. Kalimat pertama berbunyi, sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Kalimat kedua, seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Kalimat ketiga, Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Kalimat keempat, biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Kalimat kelima, makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kalimat keenam, kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, sekarang kita cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf ke-1. Yang kita ketahui, gagasan pokok adalah kalimat inti dari sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok berada pada kalimat pertama, yaitu sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Sedangkan gagasan pendukungnya berada pada kalimat kedua sampai dengan kalimat ke-6. Selanjutnya kita cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua. Pada kalimat pertama berbunyi, sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Kalimat kedua, ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Kalimat ketiga, ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Kalimat keempat, membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Kalimat kelima, tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Kalimat keenam, biasanya Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Kalimat ketujuh, adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Kalimat ke-8, proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Kalimat ke-9, oleh karena itu pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Nah, gagasan pokok berada pada kalimat pertama. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Dan gagasan pendukung pada kalimat kedua sampai dengan kalimat ke-9. Nah, sekarang coba kalian cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf ketiga. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu merupakan makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas daerah negeri kita? Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Yang pertama ada sego jamblang. Sego jamblang adalah makanan khas dari daerah Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Kemudian
Kemudian ada nasi pecel. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Kemudian ada lontong sayur. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Kemudian ada nasi kerawu. Nasi kerawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Kemudian ada nasi gudeg. Nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan melakukan percobaan ini adalah untuk membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, dan tabung kertas. Beberapa buku dan arloji yang berdetak. Langkah kerja yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Kemudian, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Kemudian pegang arloji di telingamu, dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Setelah itu, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung, dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Selanjutnya, minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Jawab pertanyaan berikut berdasarkan percobaan. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Jawabannya yaitu yang terjadi adalah bunyi akan dipantulkan dari piring kaca tersebut. Yang kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jawabannya adalah ketika diganti dengan gabus, maka gelombang bunyinya akan diserap oleh gabus tersebut. Yang ketiga, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Jawabannya adalah pada tabung pertama kita bisa mendengar bunyi. Nah, kesimpulan dari percobaan tadi adalah yang pertama, bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti permukaan dinding batu, semen, besi, dan seng. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spons. Begitulah pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 4, tema 1, subtema 3 pada pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.